Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan dalam buku renungan Teen for Christ dengan judul Bersaksi Walau Disangsi, berdasarkan Matius 3 ayat 1-12. Bersama saya, Andrea Celsius Abimanyu, mari saya hantar kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu melimpahi kami, selalu menyertai kami, dan pada hari ini Tuhan kami masih bisa hidup, kami masih bisa bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, mohon pimpin kami, pimpin hati kami, bukalah hati kami, telinga kami, berikan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh pembacaan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 3 ayat 3b. Saya akan bacakan untuk kita semua. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Teens, seorang pemusik sedang bermain di sebuah panggung yang besar. Banyak penonton yang hadir, tetapi sebagian besar tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Bahkan ada yang asik berbicara atau sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, di barisan belakang terdapat beberapa orang yang mendengarkannya dengan seksama, bahkan menatapnya dengan penuh perhatian. Pemusik itu tetap bermain dengan sepenuh hati, tanpa peduli pada penolakan yang ia terima. Ia tahu bahwa meskipun tidak semua orang mendengarkannya, ada orang-orang yang akan merespon musik yang ia mainkan dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Matius 3 ayat 1-12 mengisahkan seruan pertobatan Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak mengenakan jubah indah atau berdiri di tempat yang mewah. Ia berseru-seru di padang gurun, namun justru dari sanalah suara pertobatan terdengar dengan nyaring. Pesan Yohanes itu tegas, ia berkata bertobatlah. Ia bahkan menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki secara langsung di dalam ayat 7-10. Yohanes bersaksi karena ia tahu bahwa Mesias sedang datang. Ia bukan mau mempromosikan dirinya sendiri, melainkan ia mau mempersiapkan jalan bagi Yesus. Suara dan pesannya mengguncang banyak orang. Yohanes tetap bersaksi meskipun ada yang meragukannya. Nah, teens, seperti Yohanes Pembaptis, kita pun dipanggil untuk berani bersuara meskipun diragukan. Di sekolah, di media sosial, atau lingkungan pertemanan, tetaplah suarakan kasih, kebenaran, dan pengharapan di dalam Kristus. Bersaksi itu bukan soal diterima semua orang, melainkan soal setia menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Seperti pemusik yang tidak menyerah walau tidak semua orang mendengarkan, teruslah bersaksi. Sebab ada orang yang Tuhan sediakan untuk mendengarkan dan menerima pesan yang kamu bawa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur kami bisa belajar dari Yohanes Pembaptis Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguatkan kami dalam kami dapat terus bersaksi. Walau seringkali kami diragukan, seringkali kami tidak didengarkan. Tetapi biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dapat kuat, dapat terus berani dalam bersaksi di lingkungan kami, di sekolah, di media sosial, di keluarga kami. Biarlah kami dapat terus seperti Yohanes Pembaptis yang berani bersaksi meskipun seringkali ia tidak didengarkan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan sehari-hari kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Nah, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.